Asma merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menyebabkan sesak atau sulit bernafas. Penyebab asma yaitu alergi pada tungau debu, serbuk sari, jamur, bulu hewan peliharaan, atau alergi kulit atau makanan. Yang kedua, karena paparan asap rokok, asap rumah tangga, atau asap pembunuh nyamuk bakar. Yang ketiga, dikarenakan polusi udara dari pabrik dan kendaraan bermotor. Yang keempat, yaitu karena perubahan cuaca. Yang kelima, karena olahraga. Yang keenam, karena stres. Yang ketujuh, karena penyakit. Yang kedelapan, karena obesitas. Yang kesembilan, karena efek samping dari obat-obatan. Dan yang terakhir, yaitu karena asam lambung naik. Komplikasi asma yang pertama yaitu gagal nafas akibat saluran pernafasan melebar dan penuh lendir. Henti jantung yang terjadi akibat kekurangan oksigen. Hipoksemia yaitu kerusakan atau kematian otak akibat darah tidak mengandung cukup oksigen di dalam waktu yang lama. Hiperkarbia terutama pada pengguna ventilator akibat ketidakmampuan paru-paru dalam membuang karbon dioksida sehingga menumpuk di dalam tubuh. Hiperkarbia terutama pada pengguna ventilator akibat ketidakmampuan paru-paru dalam membuat pneumotoraks, yaitu ketika paru-paru kolaps atau rusak sehingga udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Pneumonediastinum yaitu terjadi ketika udara bocor dari paru-paru ke rongga dada. Gejala klinis yang dialami oleh pasien pengidap asma adalah yang pertama sulit bernafas, sesak dada, dan mengi yang memburuk. Yang kedua, inhaler pereda tidak ampuh mengatasi gejala. Yang ketiga, sulit bicara, makan, dan tidur akibat sulit bernafas. Yang keempat, bibir dan jari-jari terlihat membiru. Yang kelima, denyut jantung meningkat. Dan yang terakhir yaitu merasa pusing, lelah, dan mengantuk. Pemeriksaan diagnostik yang pertama yaitu tes spirometri, mengukur kinerja paru-paru dengan berpatokan pada volume udara yang dapat pasien hembuskan dalam 1 detik dan jumlah total udara yang dihembuskan. Yang kedua yaitu tes kadar arus ekspirasi, mengukur data tingkat arus ekspirasi puncak dalam sekali bernafas untuk mendeteksi asma. Yang ketiga yaitu tes untuk melihat adanya peradangan pada saluran nafas. Mengukur kadar oksida nitrat dalam nafas ketika pasien bernafas. Jika kadar zat tersebut tinggi, dapat jadi tanda-tanda peradangan pada saluran pernafasan. Yang keempat yaitu uji provokasi bronkus. Tes untuk memastikan bagaimana saluran pasien bereaksi ketika terpapar salah satu pemicu asma. Yang kelima, pemeriksaan status alergi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui gejala asma disebabkan oleh alergi pada zat-zat alergen tertentu. Yang keenam yaitu CT scan, melihat apakah di dalam paru-paru terjadi infeksi atau kelainan struktur rongga hidung. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan ronsen, melihat apakah gangguan pernafasan disebabkan oleh kondisi lain.